Kak, please bahas ciri-ciri remote work yang scam. Thank you. Guys, welcome back. If you're new, welcome. I'm Elvina Ju. Aku Elvina Ju. Jadi mumpung aku lagi WFH gara-gara wifi di kantor mati dan di situ ada laptop aku yang lagi bobo. Jadi aku akan bahas soal WFH karena ada 3 pertanyaan yang aku temuin dari komen-komen kalian di video aku sebelumnya dan menurut aku itu beef banget, enak banget buat dibahas. Anyways, kalau kalian belum, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini if you find this video helpful karena itu akan sangat berarti buat aku. And anyways juga terima kasih buat kalian yang udah reach out ke aku, baik itu dari komen, baik itu di Instagram, terus kita ngobrol di LinkedIn soal gimana caranya bisa kalian kerja ke luar negeri atau gimana kalian bisa memperbagus LinkedIn kalian. I like that you are motivated karena gak usah basa-basi lagi, let's go to the first question. Yang pertama itu ada dari Angga Bagus. Jadi di sini mau ikut nanya, Kak, untuk kerja WFH dengan perusahaan asing itu aman nggak ya? Maksudnya kayak jaminan gaji, kesejahteraan karyawan dan lain-lain. Soalnya kan nggak di bawah naungan Indonesia langsung. Thank you banget Angga untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk ini, karena memang betul kita tuh kalau WFH di perusahaan asing itu nggak di bawah Indonesia langsung dan juga nggak di bawah negara perusahaan asingnya langsung. Toh kita ada di sini tapi tenaga kita tuh di sini tapi kerjaan kita tuh di sana. Biasanya nih, setiap perusahaan asing itu akan punya undang-undangnya sendiri tentang gimana kontrak yang menyatakan hubungan kamu dengan si perusahaan asing itu akan terjalin. Jadi ada hak dan kewajibannya itu akan tertera jelas di kontraknya itu. Jadi kalau misalnya kita kan juga nggak bisa dikategoriin sebagai pekerja Indonesia yang migran atau yang memang kerja di sana gitu. Dan maka dari itulah peraturan dari atau negara Indonesia pun itu menurut aku peraturannya nggak terlalu kuat backingannya untuk memberikan perlindungan ke kita karena kita itu biasanya nanti akan di bawah kontrak freelance pekerja lepas atau seenggaknya contract base atau berbasis kontrak dengan perusahaannya gitu. Dan biasanya si perusahaan asing itu akan membuatkan kontrak dengan landasan hukum yang ada di negara perusahaan asing tersebut. Misalnya, kalau misalnya kalian ini dapat kerja di perusahaan asing yang misalnya di Singapura, terus di kontrak itu biasanya akan mewajibkan kalian untuk mematuhi kebijakan atau perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang ada di Singapura. Biasanya seperti itu. Nah, selebihnya mungkin kayak untuk hal-hal kayak cuti lah atau tentang hal-hal yang lain yang di luar kebijakan pekerjaan antar kamu dan kantornya itu mungkin yang masih bisa ditektokin, itu mungkin masih bisa kamu negosiasiin sama si pihak perusahaan asingnya. Karena kan kalau misalnya soal cuti ya itu kan beda-beda tiap negara, jadi mungkin harus atau bisa kamu diskusiin lagi tentang hal ini kayak gitu. Dan juga karena kita itu sifatnya kan WFH tadi nggak kerja di negaranya langsung, jadi kayak benefit yang kita dapat di negara kita pun misalnya kayak BPJS Ketenagakerjaan atau mungkin THR, asuransi kesehatan itu belum tentu akan dapat juga. Jadi biasanya ini akan berdasarkan dari perusahaannya itu apakah dia itu akan ngasih atau enggak. Dan itu harus dilihat di kontraknya atau dinegosiasikan sama orangnya kayak gitu. Sebenarnya aman-aman aja kesimpulannya untuk kerja WFH di perusahaan asing. Cuman harus kamu lihat dengan jelas kontraknya itu seperti apa dan harus pokoknya kamu patuhin aja kebijakan yang berlaku ya, nggak usah bandel-bandel gitu kan ya. Oke, next. Jadi next di sini ada pertanyaan dari Eva Afifah. Ci, ada kisi-kisi wawancara dan remote work enggak? Apa aja yang ditanyakan dan dites? Thank you banget Kak Eva buat pertanyaannya. Ini kalau untuk kisi-kisi wawancara dan remote work menurut aku nggak jauh beda ya dari pertanyaan untuk kisi-kisi pertanyaan interview untuk kerjaan yang biasa. Karena kan kadang kerjaan biasa pun itu sifatnya dijalankan secara online gitu ya, tergantung dari perusahaannya. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan ini mungkin aku akan base dari pengalaman aku
Dulu aku sempat 3 wawancara ya kalau nggak salah untuk remote work ini, tapi itu kebanyakan untuk background agency, in-house, dan digital marketing gitu. Jadi untuk beberapa pertanyaan yang biasa ditanya mereka itu mungkin aku tampilkan aja di sini. Tapi kalau untuk kisi-kisinya menurut aku sih yang penting harus mempelajari perusahaannya itu seperti apa. Jadi kenalin aja perusahaannya seperti kamu mengenali diri kamu sendiri. It's not that hard because you can do it. Dari Kak Nanda. Kak, please bahas ciri-ciri remote work yang scam. Thank you. Oke, thank you juga Kak Nanda untuk pertanyaannya di sini. Menurut aku itu penting ya, karena kalau ngebahas soal remote work atau itu tentang lowongan pekerjaan yang kita temuin itu secara di dunia maya, itu pasti ada loophole-nya di mana itu dipakai kesempatan buat nipu sama oknum yang gak baru kenal. Dan aku paling benci banget kalau udah bahas penipuan karena aku korban penipuannya dulu. Jadi kalau untuk loker atau remote work yang terindikasi itu scam, aku udah agak research dan juga aku cari-cari berdasarkan dari pengalaman aku atau pengalaman yang pernah aku dengar. Jadi ada beberapa karakteristik sebenarnya kalau untuk ngelihat apakah si remote work yang ini itu scam atau enggak. Itu btw siapa yang nutup pintu malam? Yang pertama itu kalau biar kita menjauhi praktik-praktik yang memang sekiranya pengen nipu kita nih untuk remote work, itu bisa dilihat dari apakah mereka itu nyuruh kita bayar atau enggak, disuruh ikut training atau enggak sebelum kita ke hire sama mereka. Jadi kuncinya di sini apakah kita sudah ke hire apa belum sama mereka dan apakah mereka minta bayaran atau minta kita untuk ikut training itu. Karena menurut aku ya 99,9% menurut aku untuk remote work yang bukan penipuan ataupun pekerjaan apapun yang on the spot itu nggak akan minta kamu untuk bayar sebelum kamu ke hire, officially ke hire. Kalaupun kamu diminta untuk membayar ya, biasanya itu kan make sense gitu loh. Kayak untuk apa kamu bayarnya pasti akan dijelasin. Misalnya mungkin kamu bayar ini untuk kebutuhan tes kesehatan atau untuk tes PCR lah katakan seperti itu. Tapi bisa juga walaupun kamu harus bayar, nanti mereka akan reimburse lagi atau dibayarkan lagi sama perusahaannya. Jadi kayak kamu tolong bayarin dulu, nanti perusahaannya akan bayar setelah mungkin dananya turun, biasanya kayak gitu. Karena ya logikanya kalau misalnya mereka perusahaan asing yang besar atau perusahaan lokal pun yang memang profesional, pasti mereka akan ada peraturan sendiri untuk kalau misalnya mewajibkan orang itu untuk membayar. Tapi biasanya kalau memang belum di hire itu ya buat apa ngeluarin duit. Kalau udah nyuruh kamu untuk bayar itu sudah pasti red flag. BTW nggak ada bendera, jadi anggap aja ini bendera ya, red flag. Oke. Yang kedua di sini untuk karakteristik remote work-nya itu bisa scam, itu mereka si recruiter ini tiba-tiba nge-approach kamu lewat sosial media untuk langsung interview. Jadi sebenarnya untuk hal ini bisa dua kemungkinan ya. Apakah karena kamu ini sudah banyak ngelempar CV ke portal-portal jobs di internet. Jadi makanya memang ada beberapa recruiter yang legit mau rekrut kamu, cuman kamu nggak tahu nih asal tiba-tiba dari mana. Kok tiba-tiba bukan doi yang ngechat, malah yang ngechat itu recruiter nggak tahu dari mana, tapi gue tahu perusahaannya sih kayak gitu. Jadi ini bisa jadi karena memang kamu yang udah banyak lempar CV atau memang itu modus penipuan. Kalau perusahaan ini ya, sepengetahuan aku akan nge-reach out kamu itu lewat email atau lewat platform yang sama dengan cara kamu ngehubungin dia. Misalnya kamu ini udah send CV-nya nih dari website mereka. Nah biasanya kalau perusahaan itu akan ngubungin kamu lewat email dulu sebelum nge-reach out, mungkin lewat sosmed, katakanlah di LinkedIn atau sosmed lainnya. Tapi biasanya di LinkedIn ya, separah-parahnya sejauh-jauhnya di sosmed itu. Nah tapi menurut aku ya agak jarang juga untuk perusahaan itu milih untuk nge-share di sosmed atau reach out kamu lewat sosmed, karena kembali lagi kalau sosmed itu sifatnya privacy. Jadi siapa juga sih yang mau di reach out sama kandidat atau di push sama kandidatnya lewat sosmed kan? Menurut aku sih gitu. Nggak tahu sih kalau kata HR, mungkin kalian yang HR bisa kasih komen juga di bawah. Dan kalau misalnya dia itu nanyain soal apakah kamu mau part time, apakah kamu mau easy money, easy job, kayak cuman nge-like-in post-postan aja,
abis itu duit langsung cair. Kayak kamu bisa dapat 1.500.000 rupiah, atau mungkin kayak katakanlah 2.000 ringgit cuman dengan nge-like doang. Red flag. If anything is too good to be true, menurut aku udah jangan. Takutnya di pertengahan jalan itu kamu akan disesatkan sama mereka. Jadi mending jangan di awal daripada kamu menyesal di akhir. Begitu. Ketiga di sini, kalau dari aku udah nyari itu, mereka ini akan buru-buru minta jawaban. Jadi mirip-mirip sama modus penipuan yang lainnya ya, yang aku pernah alami juga. Pasti si penipu ini akan minta buru-buru kamu untuk ngasih jawabannya. Apakah kamu mau nggak nih cepetan, mau nggak? Kalau nggak mau ya udah gue cabut nih ya. Hello, emangnya aku nggak perlu untuk ngeproses loker yang kamu kasih, JD yang kamu kasih, dan kamu apakah nggak perlu waktu untuk baca CV aku? Perusahaan pasti punya time frame mereka sendiri untuk nge-review CV yang masuk, atau untuk nge-reach out ke candidate dan memberikan waktu untuk candidate untuk reach out ke mereka gitu biasanya. Jadi nggak akan mungkin kayak dikejar-kejar waktu ya, atau dikejar tayang gitu. Dan yang keempat di sini, nggak ada kontrak yang jelas, nggak transparan, dan juga dapat berubah sewaktu-waktu. Ini penting banget ya, karena kan kalau kerja remote itu kita ibaratnya nggak ada di buildingnya mereka, nggak ada di negara mereka, nggak ada di on the spot, nggak tahu kehidupan pekerjaannya seperti apa kalau di tempat sananya gitu. Nah makanya kontrak ini menjadi hal yang penting yang menyatakan kamu itu sebenarnya saat ini official nggak sama mereka, dan apa aja rule yang udah berlaku yang boleh berlaku antara kalian. Nah makanya di sini kalau waktu itu aku mintain dokumen atau kontraknya itu aku minta sejelas-jelasnya, kayak aku minta sampai ada nggak kayak employee work guide-nya, atau misalnya kayak kalau misalnya ada tentang asuransi atau ada tentang hal-hal yang harus aku bayar, ini boleh nggak aku minta background-nya seperti apa. Juga kalau misalnya mereka itu menyatakan kontrak, pastiin nama kamu benar, alamat kamu benar, terus kayak gaji ya terutama, apakah itu udah net, udah termasuk pajak, atau aku harus bayar pajak lagi. Kalau misalnya aku harus bayar pajak, ini apakah harus bayar pajak negara, karena kan aku nggak ada di negara kamu, aku masih ada di negara aku, biasanya kayak gitu. Nah ini bisa dilihat juga apakah dari dokumen yang mereka kasih itu ada copy suratnya, dan ini tuh kayak ada tanda tangan resmi biasanya dari manajemen atau si levelnya. Biasanya jadi lebih mudah ya untuk ngetahuin apakah tanda tangannya itu legit atau enggak, karena biasanya kalau digital itu nanti akan ada kayak fitur di PDF-nya untuk tahu apakah ini tanda tangannya itu resmi, tersertifikasi dari orang yang memang ada izinnya untuk ngasih tanda tangan itu, kayak begitu. Dan ini yang kelima, ini mungkin agak rare untuk beberapa situasi, tapi mungkin beberapa dari kalian pernah ada yang nemu. Jadi yang kelima itu lewat pihak ketiga. Sebenarnya ini juga ada dua kemungkinan. Apakah ini memang benar-benar akan membantuin kamu untuk mendapatkan remote work yang beneran gak nipu, atau dia itu modus penipuan, red flag. Nah sebenarnya kalau pihak ketiga ini, atau yang biasanya aku nyebutnya itu third party payroll, itu dia itu kayak istilahnya jadi orang ketiga. Jadi ini aku dan ini kamu sebagai perusahaannya itu. Si orang ketiga ini kalau misalnya ada di tengah-tengah hubungan aku dan kamu, pasti dia itu akan ngambil benefit yang harusnya buat aku sepenuhnya, tapi diambil sama dia gitu. Jadi kalau misalnya kamu dapet nih ada kayak loker yang menurut kamu itu nggak scam sih, cuman kayak dia tuh pihak yang kamu nggak tahu company-nya, tapi kamu tahu tempat company yang dia tawarkan itu. Jadi katakanlah dia itu nawarin kamu untuk kerja di perusahaannya kamu tahu, tapi perusahaan nawarin kamu itu kamu nggak tahu itu asalnya dari mana gitu. Nah yang biasanya kayak begini menurut aku kalau bisa nggak usah lah lewat pihak ketiga, jalur pihak ketiga. Karena kenapa? Biasanya kalau lewat pihak ketiga ini nanti benefit kamu nggak akan sama kalau kamu kerja langsung di perusahaan yang asalnya, yang originalnya gitu. Misalnya untuk gajinya itu akan di tag sama mereka kayak berapa persen. Terus kayak mungkin untuk benefit lainnya mungkin cuti atau mungkin untuk insentif bonus itu nggak ada atau sesuai dengan kebijakan mereka.
Jadi kalau mau langsung aja dari perusahaan aslinya, nggak usah dari pihak ketiga ini. Untuk nge-spot apakah mereka itu benar-benar nge-scam atau enggak, biasanya kita bisa lihat dari email yang mereka pakai untuk menghubungi kita. Kalau misalnya email si recruiter itu yang hubungi kita pakai email pribadi kayak @gmail.com lah, @yahoo.com lah, Nah, ini biasanya itu sudah menunjukkan mereka itu nggak profesional dengan cara mereka menghubungkan kamu. Padahal mereka ini kan wajah perusahaan ya. Yang namanya wajah itu pasti kan di take care, di self care, di self love. Jadi makanya mereka itu biasanya akan pakai email atas domain perusahaan. Misalnya @PT Yahoo atau PT Roti gitu kan. Dan juga apakah cara mereka ngomong ke kamu itu gak ada typonya, dan di bagian kayak email atau di dokumennya pun itu menjauhi yang namanya typo. Sama kalau mereka itu pakai gambar, itu tuh kayak bisa kelihatan apakah itu high quality atau enggak, pecah nggak gambar logonya, terus kayak tanda tangannya apakah ini dibuat-buat atau nyolong dari Google gitu kan. Hal sekecil itu bisa membantu kamu untuk nge-spot apakah ini bener-bener scam atau enggak gitu. Oke, jadi dari semua yang udah aku bilangin, intinya adalah pelajarin perusahaannya sebelum kamu give it a go. Karena kalau kamu pelajarin pun itu akan jadi benefit kalau kamu masuk ke interview mereka. Nanti kamu akan tahu cara kamu untuk bukan menjual diri ya, bilangnya kayak cara kamu untuk bernegosiasi, dan kamu tuh udah bisa ngasih tahu ke mereka bahwa aku tuh udah mempelajari perusahaan ini gitu loh. Dan juga itu akan membantu kamu untuk melihat apakah si perusahaan ini bener legit ngasih job offernya ke aku, karena kamu udah tahu bagaimana si perusahaan itu beroperasi lah, katakanlah gitu. Terus supaya kita nggak banyak dapet loker-loker remote work yang memang scam, kurangi aja untuk ngirim CV atau ngirim data pribadi kita itu ke job portal yang memang menurut kamu nggak legit, atau memang kayak banyak review dari orang tuh banyak penipuan lokernya di dalam situ. Karena takutnya itu akan dijadiin umpan sama si penipunya untuk nyerang, dijadiin umpan, itu malah akan disalahgunakan sama penipunya gitu. Dan kalau misalnya kamu masih ragu, jangan malu untuk nanya sama orang yang udah kerja di perusahaan itu. Misalnya kamu bisa pakai di link ini untuk nyari orangnya, untuk cari perusahaannya dulu. Terus kamu udah nemu nih ada beberapa orang yang memang kerja di situ. Nah, kamu kalau misalnya ragu dan memang dapet loker remote work yang ini aku nggak tahu nih beneran apa enggak ya, kayak aku memang ngelamar di situ sih, cuman kayak ini bener gak sih? Nah, ini kamu tanya aja ke salah satu orang di situ, nggak ada salahnya untuk tanya. Yang penting kamu tahu tata cara keamanannya, tata cara kesopanannya untuk nanya baik-baik di orang di mungkin lewat email atau mungkin di LinkedIn gitu kan, supaya kalau misalnya terindikasi penipuan pun ini bisa jadi feedback untuk mereka agar mereka itu bisa melaporkan kalau mereka mau, dan ini untuk menghindari kedepannya ada yang menyalahgunakan nama perusahaan itu sendiri. Good job guys. Kalau misalnya masih belum yakin juga, masih aku bingung banget nih kayak apakah ini beneran scam atau enggak. Oke, jangan takut karena aku bisa kamu DM kapan aja. Kalau kamu mau nanya bisa langsung ke @JOEWNN. Nanti kalau misalnya aku bisa bantuin kalian, akan aku coba untuk basmi penipu-penipu itu yang mau ngegerecokin kalian dari perusahaan yang memang kalian mau lamar. By the way, awas banget. Oke, jadi Yorobun itu aja yang ingin aku bahas hari ini. I hope that you find this video helpful. Kalau menurut kalian video ini berguna, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini supaya aku dapat ilham lagi untuk bikin video-video lainnya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, bisa aja langsung ke komen di bawah ini, atau bisa langsung DM ke Instagram aku @JOEWNN, atau bisa kita connect aja di LinkedIn di Elvina Joew. See you in the next video. Bye.